Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Oke, berjumpa lagi dalam rangka kegiatan pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran matematika. Nah, ya, masih disayangkan bahwa kita melakukan pembelajaran di pertemuan kali ini masih dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, yang mengharuskan kita tetap di rumah saja karena adanya pandemi COVID-19 ini ya. Nah, walaupun dengan keadaan seperti ini, Ibu tak lupa selalu mengingatkan kepada kalian harus tetap semangat belajar. Jangan pantang menyerah untuk belajar ya. Ibu tahu kalian sudah bosan, kalian sudah tidak mau melakukan PJJ, tapi Ibu di sini mengingatkan kalau misalkan kita sebagai manusia itu kodratnya untuk belajar ya, dan belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja ya, dan melalui apa saja ya, salah satunya melalui PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ya. Nah, dan tak lupa juga Ibu selalu ingatkan kepada kita semua, semoga kita semua sehat selalu, dan kita berdoa agar COVID-19 ini segera menghilang, agar hidup kita menjadi tenang dan belajar pun tenang. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, Ibu akan membahas mengenai merasionalkan bentuk akar. Apa sih itu merasionalkan bentuk akar? Mari kita lihat persepsi pada pertemuan kali ini ya. Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran kita, yaitu untuk mengetahui apa itu merasionalkan bentuk akar, kita harus mengingat dulu pada pertemuan sebelumnya. Nah, ya. Nah, sudah ingat apa yang udah Ibu tugaskan untuk mencari sesuatu di pertemuan sebelumnya? Ayo, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberitahu nih bahwa misal ini akan dibahas di pertemuan sebelumnya. Ayo, apa coba? Nah, ya, di sini ada bentuk akar 1/2, lalu ada bentuk 2/5 akar 10 ya. Nah, dalam pertemuan sebelumnya Ibu sudah katakan bahwa bentuk ini dan ini masih bisa disederhanakan ya. Oke, sudah ingat? Ya, bentuk ini dan ini masih bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, kalau pertemuan sebelumnya kan Ibu bilang kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita hanya sampai sini aja, dan ini sama saja dengan akar 1 dibagi dengan akar 2. Nah, 1 dibagi 2 kan tidak bisa, yang akhirnya hanya dituliskan akar 1 per akar 2, atau dituliskan menjadi seperti ini ya, 1 akar penuh. Nah, yang ini juga sama ya, ini sama saja dengan 2 dibagi dengan 5 akar 10 ya. Walaupun bilangan bulatnya saja yang dibagikan, kan 2 dibagi 5 nggak bisa tuh ya, yang akhirnya ditulis seperti itu saja. Nah, seperti ini aja. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, cara menyederhanakannya itu dengan merasionalkan ya. Nah, dalam bentuk akar ada satu hal yang sangat penting ya, yaitu bilangan yang ada di bawah tanda akar tidak boleh berbentuk pecahan. Sedangkan tadi ada yang akar 1 per akar 2. Nah, tidak boleh berbentuk pecahan tuh yang ini nih ya. Akar 2 ada di bawah nih sebagai penyebut
Nah, ini tuh tidak boleh ya. Maka dari itu harus disederhanakan. Cara menyederhanakannya itu menggunakan cara dirasionalkan ya. Nah, maka dari itu ada yang dinamakan dengan merasionalkan bentuk akar. Nah, merasionalkan bentuk akar ini adalah mengubah pecahan menjadi pecahan baru yang ekuivalen. Ya, ekuivalen itu adalah menjadi yang memiliki nilai yang seimbang. Ya, jadi di sini kan akar 1 per akar 2 itu tidak seimbang, maka tidak senilai atau tidak seharga ya. Maka dari itu dirubahlah menjadi pecahan yang ekuivalen atau yang seimbang, yang senilai atau yang seharga gitu ya. Nah, lalu di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, perhatikan pangkat akar. Ya, ingat pangkat akar mah yang di sininya nih. Misalkan ini akar 1, di sini berarti otomatis ada 2. Di sini juga otomatis ada 2. Nah, pangkat akarnya diperhatikan. Lalu kalikan penyebut dengan pembilang yang sama sampai mempunyai pangkat yang sama dengan pangkat akarnya. Lalu yang terakhir, supaya tidak merubah nilai, maka pembilang juga dikalikan dengan nilai yang sama seperti penyebut. Jadi, pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Angkanya seperti apa? Mari kita lihat saja contohnya. Ya. Nah, sebelum ke contohnya, kan kalau misalkan pecahan itu berbentuk A per B. Nah, kalau ini ada bentuk akarnya nih, A per akar B. Nah, berarti ini bisa kita rasionalkan dengan syarat A, B-nya itu adalah bilangan bulat. AB anggota bilangan bulat dan B-nya itu tidak boleh 0, ya. Karena dalam pecahan pun penyebut itu tidak boleh 0. Oke. Nah, kalau dalam ada yang salah satunya bentuk akar seperti ini, maka bisa dirubah menjadi seperti ini. A per akar B sama dengan A per akar B dikalikan dengan angka yang sama tapi yang ada akarnya. Nah, seperti ini. A per akar B dikali akar B, bawah juga sama dikalikan dengan akar B ya, gitu. Oke, daripada pusing-pusing melihat bentuk umumnya, kita langsung lihat contoh soalnya ya. Nah, biasanya soal-soal di buku ataupun di soal-soal yang lainnya itu bentuknya seperti ini. Rasionalkan bentuk akar berikut 10 per akar 2 ya. Kita kerjakan bersama. 10 akar 2 kita tulis dulu 10 per akar 2 nya, lalu kita tulis kali. Nah, karena yang di bawah ini adalah akar 2, berarti di sini juga dikalikan dengan akar 2 per akar 2 gitu. Lalu tinggal kita hitung 10 dikali akar 2 kan tidak bisa dihitung tuh karena ini bilangan bulat dan ini akar, berarti langsung saja kamu tulis 10 akar 2 per akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali 2 adalah 4. Nah, kita punya akar 4 itu berapa? Akar 4 adalah 2. Berarti kita punya 10 akar 2 per 2. Ya, karena akar 4 itu adalah 2. Tinggal kamu bagi deh. 10 dibagi 2 itu adalah 5. Akar 2-nya tulis lagi. Nah, seperti itu. Mudah sekali kan? Oke. Kita lihat ke yang berikutnya. Di sini, wah, ini kok akarnya penuh, Bu? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau ada bentuk soal yang seperti ini berarti sama saja dengan akar 3 per akar 5. Ya, tidak usah kalian pusing-pusing ya. Nah, tinggal kamu kalikan dengan yang penyebutnya
yang akarnya. Berarti akar 5, berarti di sini akar 5 per akar 5. Oke. Di sini akar 3 dikali akar 5 berarti kan 3 dikali dengan 5. Yang bawah juga sama. Nih, 5 dikali dengan 5. Ya. Oke. 3 dikali 5 adalah 15. Oke. Lalu yang bawahnya, akar dari 5 kali 5 adalah 25. Dan akar 25 itu adalah 5. Berarti kalau misalkan ada perkalian akar yang angkanya sama, tinggal kamu tulis angkanya saja 1 kali. Tidak usah kalian kalikan terlebih dahulu karena akan memakan waktu ya. Nah, kalau sudah seperti ini sama saja dengan 1/5 akar 15. Ibu satunya dari mana? Nah, Ibu selalu ingatkan, walaupun di sini tidak ada angka 1 ataupun tidak tertulis, bukan berarti tidak ada, karena angka 1 itu selalu tidak terlihat, tetapi tetap selalu ada. Berarti di sini kan ada 1 akar 15. Berarti di sini 1/5 akar 15. Selesai deh. Tuh ya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada contoh soal lagi. Ya. Nah, pecahannya masih berbentuk yang seperti tadi dan bentuk umumnya juga sama. Lalu di sini ada contoh soal nih. Ada bentuknya 2/3 akar 5. Nah, Ibu penyebutnya ada angka yang di luar akarnya nih. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, kalau misalkan merasionalkan bentuk akar itu hanya dikalikan dengan penyebut yang akarnya saja. Berarti di sini kita punya 2/3 akar 5 dikali dengan akar 5 per akar 5. Ya, ingat, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Bilangannya itu diambil dari akar yang ada di penyebut. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kamu hitung. 2 kali akar 5 berarti 2 akar 5. Ya, lalu di sini 3 akar 5 dikali akar 5. Di sini kamu tulis dulu 3-nya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kalau ada perkalian akar yang angkanya sama, tinggal kamu tuliskan angkanya saja 1 kali. Nah, ini sama saja dengan 3 dikali dengan 5 atau 3 dikali dengan akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Berarti kita sudah punya nih. Tinggal kamu hitung. 2 akar 5 per 3 kali 5 adalah 15. Berarti kita sudah punya 2 akar 5 per 15. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan. Nah, kenapa tidak bisa dirasionalkan? Karena yang memiliki bentuk akarnya itu bukan penyebut, tapi pembilang. Ini tidak masalah, ya. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Ya. Di sini ada akar pangkat 3 dari 1/2 pangkat 2B. Nah, di sini kita lihat pangkatnya itu berbeda ya. Di sini yang tadi mah 2, ini mah 3. Nah, berarti cara pengerjaannya masih sama seperti yang sebelumnya. Kita tulis dulu 1/2 pangkat 2B. Ya, di sini kita tulis 3 karena pangkat akarnya 3. Nah, di sini dikali dengan yang bawah juga. Tapi, nah, di sini kan pangkat 2, ini pangkat 1. Supaya jadi pangkat 3 dikalikan berapa? Ya, kalau 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 1 karena kalau perkalian bilangan berpangkat tinggal pangkatnya ditambahkan. Nah, berarti di sini kan ada 1 B pangkat 1. Berarti di sini dengan B pangkat
2 supaya jadi pangkat 3. Berarti yang atas juga sama, 2 pangkat 1 dikali B pangkat 2. Nah, selanjutnya kita bisa hitung dulu di sini. Oke, di sini masih tetap 3. Nah, 1 kali 2 pangkat 1 dikali B pangkat 2 berarti hasilnya adalah 2B pangkat 2. Oke, selanjutnya per. Nah, di sini kan tadi perkalian mah tinggal ditambahkan pangkatnya. Berarti kita punya di sini 2 pangkat 3 dikalikan dengan B pangkat 3. Nah, karena di sini pangkat 3 dan ini juga pangkat 3, berarti kita bisa hitung ya. Di sini berarti kan kalau yang bawah mah bisa kita keluarin karena pangkatnya sama nih, 3, ini 3, 3. Berarti kita punya 1 per 2B ya. Kenapa pangkatnya hilang? Karena sudah dihilangkan akarnya juga. Nah, tinggal yang ini. Tinggal yang 2B pangkat 2 ya. Di sini pangkatnya 3. Nah, karena ini kan 2 pangkat 1, B pangkat 2, pangkatnya 1 dan 2 sedangkan akar pangkatnya 3, berarti tidak bisa dihitung. Seperti itu kalau akar pangkatnya berbeda. Oke. Selanjutnya di sini ada pecahannya berbentuk seperti ini, C per A positif atau negatif akar B. Maka untuk merasionalkannya itu dengan cara mengalihkan ya, mengalihkan penyebutnya tetapi menjadi akar sekawannya ya. Kalau misalkan tadinya positif dikalikan menjadi negatif, kalau tadinya negatif dikalikan menjadi positif ya, dikalikan dengan akar sekawannya ya. Daripada pusing-pusing, mari kita lihat contohnya saja. Nah, di sini ada yang seperti ini, rasionalkan bentuk berikut, 3/2 ditambah akar 5. Biasanya kalau di soal-soal itu bukan rasionalkan tapi sederhanakan ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal-soal yang nyuruh kalian sederhanakan bentuk akar berikut, berarti itu artinya menyuruh kalian untuk merasionalkan, karena tujuan merasionalkan itu untuk menyederhanakan ya. Di sini seperti biasa kita tulis lagi 3/2 tambah akar 5. Nah, dikalikan dengan akar sekawannya, yang tadinya positif berarti berubah menjadi negatif. Berarti 2 negatif akar 5 per 2 negatif akar 5. Nah, berbeda dengan tadi kalau misalkan 3/3 akar 5 kan dikalikannya dengan akar 5-nya saja ya. 3-nya itu tidak usah kamu bawa ya, karena yang dikalikan dengan akarnya saja. Nah, kalau bentuk yang seperti ini, karena ini ada ditambah atau dikuranginya, itu termasuk ke dalam akar sekawannya ya, termasuk untuk dikalikannya gitu. Oke. Nah, lalu di sini langsung saja kita hitung. Ini menggunakan cara perkalian yang seperti ini. A dikalikan dengan B ditambah C ya. Berarti ini kan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, menggunakan bentuk perkalian yang seperti ini. Berarti di sini kita punya 3 dikali dengan 2 hasilnya adalah 6. Oke. Nah, lalu di sini ada 3 dikalikan dengan negatif akar 5. Ingat negatifnya ya, jangan sampai ketinggalan. Karena yang 3-nya positif, akar 5-nya negatif, berarti positif kali negatif hasilnya negatif. 3 dikali akar 5 berarti 3 akar 5. Tuh. Nah, lalu selanjutnya untuk yang bawah itu berlaku perkalian yang seperti ini. A ditambah B dikali dengan C ditambah D. Berlaku itu A dikali C
lalu ditambah A dikali D, lalu ditambah B dikali C, lalu ditambah B dikali D. Nah, berlaku sifat perkalian yang ini atau menggunakan cara yang Ibu di pertemuan sebelumnya itu apa? Ya, jilu jipat walu wapat. Hiji katilu, ya, 2 kali 2 adalah 4. Oke. Lalu selanjutnya jilu jipat hiji ke opat, hiji ke opat berarti positif 2 dikali negatif akar 5 berarti kan negatif 2 akar 5, ya. Selanjutnya jilu jipat walu. Oke, 2 katilu, 2 katilu, ya. Oke. 2 katilu berarti akar 5 dikali akar 2 berarti kan positif 2 akar 5, ya. Oke, selanjutnya wapat 2 ke opat, positif akar 5 dikalikan dengan negatif akar 5. Positif kali negatifnya dulu, positif kali negatif negatif. Selanjutnya akar 5 dikali dengan akar 5 adalah 5, ya. Karena kalau perkalian dengan perkalian akar dengan angka yang sama tinggal kamu tulis angkanya 1 kali. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kamu hitung saja. Di sini kita punya 6 dikurangi 3 akar 5, ya, per, ya. Di sini negatif 2 akar 5 ditambah 2 akar 5 habis, ya. Lalu tinggal 4 dikurangi 5. Berarti kalau 4 dikurangi dengan 5. Oke, tinggal kamu hitung lagi. 6 dikurangi 3 akar 5. 4 dikurangi 1 adalah negatif 1. Nah, karena yang pernya itu adalah negatif 1, yang artinya tidak boleh ditulis, tidak usah ditulis per satunya, tapi ada negatifnya, tinggal kamu kalikan saja. Negatif dikali positif 6 berarti negatif 6. Negatif kali negatif berarti positif 3 akar 5. Nah, seperti itu, selesai deh. Nah, masih menggunakan bentuk perkalian ini dan ini, ya, sifat perkalian yang seperti itu kita terapkan deh langsung. Di sini berarti 2 dikali akar 6 berarti 2 akar 6, ya. Lalu di sini 2 dikali akar 3 berarti kan ditambah, karena ininya positif, ya, berarti hasilnya 2 akar 3. Nah, untuk yang bawahnya berarti di sini kita punya yang ini dulu, akar 6 dikali akar 6 berarti 6, ya. Oke, selanjutnya akar 6 dikali dengan akar 3. Nah, karena ini positif dan ini juga positif berarti hasilnya positif. Akar 6 kali akar 3 yaitu akar 18, karena 6 kali 3 adalah 18. Oke, setelah itu lalu yang ini negatif akar 3 dikali dengan positif akar 6. Negatif kali positif hasilnya negatif. Akar 3 dikali akar 6 adalah akar 18. Oke, selanjutnya ini negatif akar 3 dikali positif akar 3. Negatif kali positif hasilnya negatif. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Oke, tinggal kamu hitung aja. 2 akar 6 ditambah 2 akar 3. Oke, lalu yang bawahnya positif akar 18 dengan negatif akar 18 habis, ya. Lalu 6 dikurangi 3 berarti 6 dikurangi 3 itu adalah 3. Berarti di sini ini bisa kamu rubah menjadi 2 akar 6 ditambah akar 3. Karena hasilnya sama-sama dikali, ya. 2 kali 6 ditambah 2 kali 3 per 3. Nah, berarti bisa kamu rubah menjadi 2 per 3 dalam kurung akar 6 ditambah dengan akar 3. Nah, hasil akhirnya menjadi seperti
ini. Selesai deh. Ya, baik. Nah, setelah ini kita lihat contoh soal berikutnya. Di sini ibu hanya mau memperlihatkan banyak contoh supaya kalian paham, ya, supaya kalian paham dengan materi yang ini, supaya nanti kalian gak bilang, ibu kok contoh soalnya gampang tapi soal yang dikasihkan kepada kita sulit, ya. Nah, maka dari itu ibu di sini memberikan banyak contoh soal. Oke. Nah, di sini kita lihat 4 akar 3 per akar 2. Nah, ini mah sama seperti yang tadi ya. Di sini kita tulis dulu 4 per akar 3 dengan akar 2. Nah, ini tinggal kamu kalikan dengan penyebutnya, ya. Akar 2 per akar 2. Oke, tinggal kamu hitung aja. 4 akar 3 dikali akar 2 berarti 4 akar 3 kali 2 adalah 6 per akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Nah, ini tinggal kamu bagi. 4 bagi 2 adalah 2 akar 6. Selesai. Gampang kan? Ya. Kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Ada 10 per akar 12. Ini sama juga dengan yang sebelumnya. Ya, tinggal kamu hitung saja. 10 per akar 12 dikalikan dengan akar 12 per akar 12, ya. Berarti di sini tinggal kamu kalikan 10 dikali dengan akar 12 berarti 10 akar 12. Akar 12 kali akar 12 adalah 12. Selesai, ya. Nah, lalu Nah, ibu di sini mau mengingatkan dulu, 10 dibagi 12 kan tidak bisa. Akar 12 dikali akar 12, walaupun angkanya bisa dibagikan, ya, 12 bagi 12, tapi kan untuk yang pembilangnya itu adalah akar, berarti tidak bisa dibagikan, ya. Nah, dan ini cukup sampai sini saja. Tuh. Lalu yang selanjutnya di sini ada 5 akar 3 per 6 akar 2. Nah, ini juga sama, kita tulis dulu 5 akar 3 per 6 akar 2 dikalikannya dengan penyebut yang bentuknya akar saja, berarti dikalikan dengan akar 2 nya saja per akar 2, ya. Beda halnya dengan kalau misalkan 6 ditambah akar 2. Kalau bentuknya 6 ditambah akar 2 berarti 6-nya harus dibawa dan tambahnya dirubah menjadi dikurang. Kalau misalkan 6 akar 2 saja seperti ini, yang dibawa yang dikalikan dengan akarnya saja, gitu. Tinggal kamu hitung deh di sini. 5 akar 3 dikali dengan akar 2 berarti 5 yang di dalam akar 3 kali 2 adalah 6. Selanjutnya 6 dikalikan 6 akar 2 dikali akar 2, ya. Tulis dulu 6 dikali akar 2 kali akar 2 adalah 2. Ya, berarti kita punya 5 akar 6 per 6 kali 2 adalah 12. Selesai deh. Tuh, ya. Lalu contoh soal berikutnya. Di sini ada 3 per akar 3 dikurangi 2, ya. Kamu sama dengan yang sebelumnya, tinggal kamu tulis 3 per akar 3 dikurangi 2 dikalikan dengan akar 3. Tadinya negatif menjadi positif 2. Ini juga sama, ya, yang bawahnya. Oke, tinggal kamu hitung dengan menggunakan sifat perkalian yang tadi, ya. 3 dikali akar 3 adalah 3 akar 3. Oke, selanjutnya 3 dikali positif 2 berarti positif 3 kali 2 adalah 6 dibagi atau per yang bawahnya, ya. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Nah, selanjutnya di sini akar 3 dikali 2. Nah, karena ini positif berarti hasilnya positif 2 akar 3. Oke, selanjutnya negatif akar 2 dikali positif akar 3 berarti negatif 2 akar
3. Ya. Selanjutnya di sini yang terakhir negatif 2 dikali positif 2 berarti negatif 4. Ya, setelah itu tinggal kamu hitung. Berarti di sini kita punya 3 akar 3 ditambah 6 per, ya, ini habis 3 dikurangi 4 berarti negatif 1. Nah, seperti yang tadi, karena di sini negatif 1 tinggal kamu kalikan aja negatifnya. Satunya tidak usah ditulis negatif. Berarti di sini menjadi negatif 3 akar 3. Positif kali negatif, negatif. Berarti kita punya negatif 3 akar 3 dikurangi 6. Selesai. Oke, contoh soal berikutnya. Nah, yang ini juga sama dengan contoh soal sebelumnya ya. Yang tadinya negatif dirubah menjadi positif ya. Di sini 2 dikurangi akar 3 per 4 dikurangi akar 5 dikalikan dengan 4 ditambah akar 5. Yang bawah juga sama, 4 ditambah akar 5. Tinggal kita hitung saja di sini. Oke. Ya, 2 dikali 4 adalah 8. Selanjutnya 2 dikali positif akar 5 berarti positif 2 akar 5. Oke. Nah, berikutnya di sini negatif 3 dikali dengan positif 4 berarti negatif 4 akar 3. Oke, selanjutnya sini negatif akar 3 dikali positif akar 5 berarti negatif akar 15. Yang bawahnya sekarang sama dengan yang sebelumnya perkaliannya ya. 4 dikali 4 16. 4 kali 4 adalah 16. Selanjutnya 4 dikali positif akar 5 adalah positif 4 akar 5. Oke. Selanjutnya negatif akar 5 dikali positif 4 berarti negatif 4 akar 5. Ya, selanjutnya negatif kali positif, negatif akar 5 kali 5 adalah 5. Oke, berarti kita punya di sini 8. Lihat yang akarnya terkecil dulu, berarti ini ya. Negatif 4 akar 3 ditambah 2 akar 5 dikurangi akar 15. Ya, per di sini 4 akar 5 dikurangi 4 akar 5 habis, tinggal 16 dikurangi 5 adalah 11. Selesai. Hanya seperti itu saja ya. Lalu contoh soal berikutnya dan contoh soal terakhir, di sini kita punya 2 akar 2 per 3 akar 5 ditambah 6 akar 2. Ya, di sini kita juga sama, tulis dulu 2 akar 2 per 3 akar 5 ditambah 6 akar 2. Ya, dikalikan dengan 3 akar 5 tadinya positif dirubah menjadi negatif 6 akar 2. Bawahnya juga sama, 3 akar 5 dikurangi 6 akar 2. Kita hitung saja deh. 2 akar 2 dikali 3 akar 5. 2 kali 3 dulu. 2 kali 3 adalah 6. Akar 2 kali akar 5 adalah akar 10. Lalu selanjutnya 2 akar 2 dikalikan negatif 6 akar 2. Positif kali negatif adalah negatif. 2 kali 6 adalah 12. Lalu selanjutnya akar 2 kali akar 2 adalah 2. Berarti di sini dikali dengan 2. Ya. Per yang bawah juga sama, 3 akar 5 dikali 3 akar 5. 3 kali 3 dulu. 3 kali 3 adalah 9. 5 kali 5 adalah di akar 5 dikali akar 5 adalah 5. Berarti di sini 9 kali 5. Selanjutnya
3 akar 5 dikurangi 6 akar 12. Ya, positif dikali negatif berarti negatif. 3 kali 6 adalah 18. Ya, 5 kali 2 adalah 10, berarti akar 10. Ini juga sama nih, positif dikali positif hasilnya positif. 6 kali 3 18. 2 kali 5 adalah 10. Ya, selanjutnya positif kali negatif adalah negatif. 6 kali 6 36. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Tinggal kita hitung aja di sini. Berarti kita punya 6 akar 10 dikurangi 12 kali 2 adalah 24 per 9 kali 5 itu adalah 45. Ya. Negatif 18 akar 10 dengan positif 18 akar 10 ini habis. Tinggal kita punya negatif 36 dikali 2 itu adalah 72. Ya, tinggal kita hitung lagi. Di sini kita punya 6 akar 10 dikurangi 24 per 45 dikurangi 72 adalah negatif 27. Ya, tinggal kita kalikan negatifnya dengan yang atas supaya yang bawahnya tidak ada negatif. Berarti di sini kita punya negatif 6 akar 10 positif 24 per positif 27. Selesai. Sebetulnya sampai sini saja itu udah selesai ya. Tapi kalau misalkan mau seperti ini juga boleh. Selesai untuk contoh soalnya. Dan juga selesai untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita udah ada di penghujung pertemuan pembelajaran jarak jauh pada hari Senin ini. Oke. Nah, jangan lupa ya untuk membuat rangkuman berdasarkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, karena minggu depan bukunya akan dikumpulkan dan dinilai. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar merasionalkan bentuk akar dan juga sudah banyak membahas contoh-contoh soalnya. Oke. Nah, jangan lupa untuk merangkum dan dikerjakan tugasnya yang sudah Ibu upload di Google Classroom ya. Mohon maaf apabila banyak-banyak salah kata. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.